Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana Allah memberikan kepada kita kesempatan yang besar sehingga dipanjangkan usia kita dan akhirnya kita masuk di bulan yang agung ini, bulan Ramadan, yang semenjak 2 bulan lalu kita sudah minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita panjatkan doa yang dahulu doa tersebut dipanjatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana Nabi sering berdoa di bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, a'inna 'ala siyam wal qiyam wa fadlan min jami'il atham, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi minta keberkahan bulan Rajab, bulan Sya'ban, tujuannya agar disampaikan ke bulan Ramadan. Kita sampai di bulan Ramadan sekarang ini, dan bulan Ramadan menjadi puncak dari peribadatan kita dalam 3 bulan tersebut. Inilah puncak musim kebaikan ini. Inilah bulan yang ditunggu-tunggu bagi setiap individu yang memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, kenapa demikian? Kenapa bulan Ramadan ada beda di dalam diri setiap muslim daripada bulan-bulan lainnya? Secara zahir kita lihat bagaimana di bulan Ramadan masjid penuh. Kayaknya kita kalau bulan biasa nggak segini. Iya Pak Heri? Nggak segini. Nah, pernahkah kita berpikir ada apa ini sebenarnya? Kenapa kita jadi semangat di bulan Ramadan? Ada apa? Sampai ada satu ulama punya buku, judulnya Kemerdekaan Muslim di Bulan Ramadan. Judulnya itu. Kita akan bahas apa maksud kalimat merdeka dari orang ini. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari 2 unsur yang berbeda. Yang pertama unsur tanah. Ya, unsur tanah. Tanah yang kita lihat itu dia. Sampai dibilang manusia itu gak akan dikubur melainkan di asal tanah yang dia diciptakan dari situ. Walaupun ada orang lahir di mana, meninggalnya di Ciledug sini, khalas. Emang tanahnya dia lagi dibikin, asal usulnya dari situ. Unsur tanah, yang mana karena memang unsurnya dari tanah, sehingga kebutuhan dari jasad kita ini yang berasal dari tanah, kebutuhannya ya rendah. Semua yang asalnya dari tanah itu kebutuhan kita, makanan, ya, minuman, semua dari tanah. Yang rendah-rendah tuh kebutuhan jasadnya kita. Adapun unsur kedua yaitu ruh,
Ketika Nabi Muhammad ditanya tentang ruh, Allah bilang, jawab pada orang tersebut, ruh itu adalah urusannya Allah. Dia berasal dari hadirat Allah di alamul arwah. Dan roh kita ini, karena memang asalnya dari tempat yang tinggi, tempat yang agung, sehingga kebutuhannya juga tinggi. Yang berasal dari tempat yang tinggi, yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kebutuhan roh kita. Orang kalau ketika dia hidup punya kesempatan khusus untuk mengalami sebuah sebuah kejadian yang tidak pernah dia pikirkan. Contoh misalkan, nggak tahu gimana, salah seorang dari kita diundang ke istana untuk ngobrol dengan presiden. Insya Allah seumur hidup nggak bakal dia lupa. Tuh presiden ngomong apa nggak bakal lupa. Bagaimana cara dia masuk dari rumah ke situ, ke istana, balik lagi, semua kapanpun dia bakal cerita itu. Bahasa anak sekarang memang nggak bisa move on dari hal itu. Setuju? Ketemu presiden dari Simpruk sini, wah banget, nggak bakal lupa, dia nggak bakal lupa. Begitu juga ruh kita. Ruh kita ini pernah mengalami sebuah kejadian yang dia nggak bisa move on dari itu. Allah cerita dalam Al-Quran tentang kejadian ini. Ketika Allah katakan, wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum. Ingat ketika Allah mengambil perjanjian dari seluruh anak-anak Nabi Allah Adam alaihissalam. Apa perjanjiannya? Wa asyhadahum ala anfusihim. Allah ingin mempersaksikan kepada keturunan Adam ini, manusia, tentang posisinya Allah terhadap mereka. Allah pengen agar manusia mempersaksikan posisinya Allah terhadap manusia. Padahal biasanya kita kalau punya bawahan itu gimana tuh? Oh, udah kalau perintah terus, bawahannya, pembantuan, supirnya. Tapi Allah ketika bermuamalah dengan manusia yang di saat tersebut masih berupa arwah, Allah katakan Allah ingin mempersaksikan dirinya, posisinya terhadap manusia. Sampai kata Allah, pertanyaannya itu Allah bilang, alastu birabbikum? Kalimat ini begitu indah. Ruh kita gak bisa move on dari ini. Ketika Allah bertanya, alastu birabbikum? Kalau arti bebas kita mungkin bilang, beneran kan kamu yakin kamu mempersaksikan kalau saya jadi Tuhan kamu? Bayangkan kalimat itu. Allah tidak memaksa, tidak bentuk kalimatnya itu bukan kalimat perintah, akui saya lagi. Kalimatnya dimanjakan manusia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga mereka semua dan kita pun saat itu menjawab, kita katakan bala. Allah bilang, galu bala syahidna. Semua manusia di saat tersebut bilang, ya Allah benar, dan kita mempersaksikan itu. Kamu Tuhan, saya hamba. Sehingga kita senang gak senang, mau gak mau, sadar gak sadar. Coba kalau kita nyumbang ke masjid, dari siapa nih? Tulis deh dari hambanya Allah.
Apa sih hamba? Budak. Kenapa kita akuin itu? Sadar nggak sadar? Walaupun kelakuannya berbeda, itu lain lagi. Tapi kita sadar nggak sadar kita ini budaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kondisi inilah dia nggak bisa move on dan dia selalu butuh kebutuhan kedekatan dengan Allah. Dalam hidup kita setahun, dua unsur ini bentrok terus. Jasad manusia yang diberikan nafsu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ujian atas manusia. Allah bilang liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Hidup kita ini ujian dari Allah. Dia mau ngetes benar nggak? Ente siap nggak untuk memberikan amalan-amalan yang terbaik yang bisa dipersembahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jasad karena ada nafsu banyak menolak. Ruh kalau dia tidak mampu memenangkan pertarungan ini, dia akan habis. Dia akan terpendam jauh, tidak punya eksistensi apapun dalam tubuh manusia itu. Ketika manusia terlalu mengikuti hawa nafsunya, nafsunya yang menang. Nafsunya yang menang. Dalam hal apapun juga. Contoh, ruh kita dan jasad kita dua-duanya butuh melihat keindahan. Kita kalau ke puncak gimana tuh? Oh, enak banget. Ya, orang tinggal di kota, coba suruh ke desa. Lihat sawah dia fotoin. Di sawah, ada kebun, ada apa, difotoin. Kenapa? Dia ngerasa itu indah. Manusia demen yang indah-indah, suka yang indah-indah. Begitu juga ruh. Ruh juga selalu mencari keindahan, namun yang dicari oleh ruh adalah keindahan yang hakiki. Tidak ada keindahan melebihi keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita kalau sholat tuh, Imam Al-Haddad bercerita, kalau ada orang masuk dalam sholat, terus dia nengok, memandang kiri, kanan. Ditengokkan pertama, diceritakan orang kalau masuk sholat, Allah perhatikan dia dengan sepenuh-penuhnya. Ketika dia menoleh, apa kata Allah? Ya bena Adam, iltafatta ila ma huwa khairun minni. Wahai anak Adam, apakah kamu ini menoleh kepada sesuatu yang lebih indah dari saya? Ruh ingin mencapai keindahan tersebut, jasad menolak. Dan itulah yang terjadi dalam 11 bulan. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kelembutannya, dengan kasih sayangnya, memberikan waktu khusus agar ruh kita yang mungkin belum mampu menguasai jasad ini, karena ada beberapa manusia yang sampai mengatakan qad kuntu abdul hawa wal yawma malika. Dulu saya budaknya nafsu, tapi sekarang saya rajanya. Beberapa mengungkapkan ini. Tapi kebanyakan, sehingga Allah membantu kita dalam hal tersebut agar ruh ini bisa menguasai jasad kita. Dengan apa? Dengan puasa di bulan Ramadan. Dan segala perintah dari Allah, Allah tidak memerintahkan begitu saja. Disiapkan sarana dan prasarananya. Bagaimana tidak? Apa sih buah yang kita cari dari puasa? Allah bilang dengan jelas, la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahasa gampangnya, kamu puasa di bulan Ramadan jadi orang bertakwa. Orang bertakwa itu nggak harus jadi kuno. Wah, saya kalau bertakwa nih
harus sarungan, harus pecian, di masjid terus. Enggak. Takwa itu bukan itu. Takwa itu ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada, dengan segala posisi yang kita emban selama hidup di dunia. Takwa itu ya di situ. Nabi katakan ittaqillaha haitsu ma kunta. Dimanapun kalian ada, ya bertakwa pada Allah. Dan puasa, Allah katakan la'allakum tattaqun. Ini kalimat la'alla dalam ayat ini bukan berarti mudah-mudahan, enggak. Atau semoga, enggak. Tapi litakid, pasti. Jaminan dari Allah. Kamu puasa, kamu pasti bertakwa. Dan subhanallah, kita rasakan dari malam pertama. Hidup kita kayak gimana sih malam pertama bulan Ramadan? Langsung berubah. Entah ada apa. Terkadang orang Qur'annya dicari, di mana Qur'an tahun lalu saya simpen. Terkadang lebih dari itu, masuk Ramadan harus beli sejadah yang baru. Ramadan. Iya, baju koko yang baru. Ini gerakan, bukan lagi gerakan dari jasad kita. Inilah Allah siapkan sehingga ruh mendongkrak kondisinya, mengambil peranan. Dari kapan? Rajab sudah. Orang-orang dulu tuh banyak yang bilang kalau udah masuk Rajab, mereka suka bilang, apalagi orang kita di Jakarta nih, ketemu dan antum dimanapun antum berada pasti orang tua kah atau kakek kah, banyak yang bilang, ini baunya Ramadan udah datang. Atau mungkin ungkapannya lain, ini rasanya udah rasa kayak bulan Ramadan, suasananya suasana Ramadan nih, padahal belum masuk. Bagaimana dia bisa bilang ini wangi-wangi Ramadan? Ini hawa Ramadan. Apakah jasad yang merasakan? Tapi ruh yang merasakan. Ruh kita tahu sebentar lagi akan datang masa dia bakal merdeka dari jasad. Sehingga Allah siapkan semuanya. Apa yang Allah siapkan? Nabi Muhammad cerita dalam sebuah hadis. Kata Rasulullah SAW, idza kana awwal lailah min syahr Ramadan. Kalau masuk malam pertama bulan Ramadan, beliau katakan sufidati syayatin wa maradatul jin. Syaitan, jin, semua diikat. Maksudnya tidak akan mampu mengganggu manusia. Gangguan pertama udah selamat. Jin nggak ganggu. Bagaimana nafsunya dia? Katakan Rasulullah, ghulliqat abwaabun nar falam yuftah minha bab. Pintu neraka semua ditutup, satu pun gak ada yang dibuka selama bulan Ramadan. Wa futihat abwaabul jannah falam yughlaq minha bab. Pintu surga dibuka semua oleh Allah, gak ada yang ditutup lagi selama bulan Ramadan. Ketika pintu surga dibuka, ruh kita akan mulai menguasai jasad kita, sehingga nafsu pun tertekan dia, tertekan. Kalau nafsu akan nggak punya kekuasaan atas tubuh ini. Makanya kita lihat tuh bagaimana malam pertama Ramadan, belum diumumin aja masjid penuh. Pemerintah masih bikin apa? Sidang isbat, masjid penuh deh. Coba datang 5 menit sebelum adzan atau pas adzan Isya datang, dapat tempat di masjid enggak? Masjid ini gitu kan? Pasti nggak bakal muat, di bawah penuh, di atas penuh. Mau di luar sana, jalan aja. Bayangin, belum puasa, baru tuh pintu dibuka, berubah gitu. Nah, lalu malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah tugaskan setiap malam menyemangati manusia.
dan menasihati manusia yang lain dengan seruan mereka, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr absir. Orang-orang yang pengen kebaikan, aqbil, cepetan. Yang merasakan ini bukan jasad kita, kita nggak mampu dengar, tapi ruh kita merasakan itu. Kita rasakan, mungkin bahasa kita bilang, ini auranya aura ibadat sudah. Bulan Ramadan tuh kayaknya kita malas bikin maksiat. Nah, dan orang-orang yang bikin maksiat, kata malaikat tuh, ya bagi syar agusir, yang mau bikin maksiat, yang mau bikin kesalahan, agusir, cukup stop, tahan diri. Bahkan karena memang buah dari puasa itu adalah taqwa, kata Nabi, walillahi utaga minan nar wa dzalika kullina. Allah memasukkan manusia setiap malamnya menjadi kelompok yang bebas dari api neraka. Siapa sih yang bebas dari api neraka? Ya bertakwa. Yang unik, Nabi bilang tiap malam, berarti dari malam pertama. Banyak manusia di malam pertama itu sudah sukses Ramadannya sebelum dia mulai Ramadan. Anda ulangi, banyak manusia yang sudah sukses Ramadannya sebelum dia masukin Ramadan. Di malam pertama. Kalau dia sudah dapatkan pembebasan dari api neraka, kalau bebas dari api neraka berarti tinggalnya di mana? Surga. Mulai kapan tinggal di surga? Ya mulai sekarang. Surga. Dia akan merasakan hidup yang begitu nikmat. Akan merasakan perbedaan kondisi hidup dia sebelum Ramadan sama ketika Ramadan. Gimana sih hidup di surga? Ini yang kita rasakan sekarang. Ini surga. Malamnya kita rasakan, tidur kita jadi kurang. Kenapa orang surga tuh ngerasa waktu tuh khalas, yang paling enak waktu sama Allah berdua. Hingga mereka rela tidurnya telat. Bangun subuh gak pernah telat bulan Ramadan. Coba bulan lain terlambat. Bulan Ramadan jam 3 kita udah bangun, padahal subuh jam berapa? 4:30. 1 jam setengah kita bisa. Lihat kesempatan yang diatur oleh Allah buat kita. Tinggal siapa dari kita yang mau ngikutin aja, ngikutin. Nah, siangnya kita diminta sama Allah, coba tinggalin beberapa hal aja. Paling enggak 3 deh. Dari semua yang biasa kita lakukan, Allah cuma minta 3. Apa itu? Jangan makan, jangan minum, jangan berhubungan sama lawan jenis. Dah itu doang, 3. Gak banyak yang dilarang. Dan itu pun membantu kita. Yang mana kita bisa mengatakan pada tubuh ini bahwa biarkan saya ketika masuk Ramadan, saya mau istirahat dari kamu. 11 bulan saya ikuti Ramadan. Minta maaf, kita mau cuti dulu dari ngikutin ente ikutin aku sekarang. Kita katakan pada nafsu kita sekarang, ente ya nafsu yang di tubuh ini, sekarang kamu ikut saya, bukan saya ikut kamu. Dengan apa? Pagi sampai malam saya nggak mau kasih kamu makan. Wah ini nggak bisa. Saya bilang nggak bisa, bisa dong. Bisa dong. Karena ketika orang mengurangi makannya, ketaatannya lebih. Terus juga, kebayang gak sih kita tuh, kalau siang hari kita mirip sama siapa? Orang terkadang bingung kalau dikatakan, siang hari itu, nih sekarang nih, mulai sekarang, subuh sampai maghrib, kita mirip sama siapa sih? Sama orang biasa? Enggak. Kalau orang makan terus, orang berarti. Kalau ikutin sama orang, ya sama kayak binatang kita, makan dulu. Tapi saat ini kita lebih mirip pada malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat enggak makan, enggak minum,
nggak butuh dengan lawan jenis. Ini kehidupan kita saat ini. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar memberikan kejelasan di mana posisi kita ketika kita berpuasa. Dalam sebuah hadis qudsi, ketika Allah katakan kullu amal ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Seluruh ibadah anak-anak Adam itu punya dia, buat dia. Puasa doang enggak? Puasa buat saya. Dan saya yang akan memberikan ganjaran atas puasa tersebut. Dalam riwayat Nabi Muhammad menambahkan, di antaranya tuh Nabi katakan la khalufa mis-shaim atyabu indallah min rihil misk. Kalimatnya lamnya tuh lam sumpah. La khalufa mis-shaim. Apa itu khuluf? Khuluf itu perubahan aroma mulut seseorang. Bau mulut lah yang gampang. Ya. Dengan kalimatnya sumpah. Ya la khalufa mis-shaim. Bahwa aroma bau itu dari mulut seorang yang berpuasa lebih harum daripada wewangian yang paling wangi di muka bumi ini. Tapi yang unik, Nabi bilang la khalufa mis-shaim atyab. Atyabnya lebih harumnya itu di mana posisinya bau mulut orang itu? Nabi bilang indallah. Atyabu indallah. Apa itu inda? Inda tuh kita ngerti mungkin di sisi ya. Tapi terus terang saya dengan antum, ini nggak dibilang indah, ini jauh. Ya. Antum berdua nggak dibilang indah, jauh. Padahal dekat kan? Dalam kalimat bahasa Arab enggak. Indah itu nempel. Nabi bilang bau mulutnya dekat banget, nempel sama Allah. Coba kita renungin sedikit aja. Anda di sini. Kira-kira bau mulut saya kecium nggak di belakang? Hah? Enggak kan? Hanya orang-orang yang dekat dengan saya bisa cium bau mulut saya. Kan begitu? Nggak mungkin saya orangnya di sini, bau mulutnya di rumah. Enggak. Kalau Nabi bilang bau mulutnya orang yang berpuasa di sisi Allah, berarti dia kalau lagi puasa di mana posisi? Ketika kita puasa di mana kita? Bukankah ini posisi terdekat manusia dengan Allah? Karena itu kita subhanallah, siang hari kita sibuk dengan Al-Quran. Itu kalau di tempat-tempat orang kerja tuh ada masjid, coba lihat siang hari. Penuh tuh masjid. Habis sholat duhur pada baca Quran. Ngapain? Ngisi waktu istirahatnya mereka. Terkadang itu nggak sadar, orang-orang ngerjain itu nggak sadar. Kenapa? Memang mereka lagi hidup, kita lagi hidup di sisi Allah. Karena itu kita taat. Dan banyak hal lagi, subhanallah. Banyak hal yang kita bisa pelajari dari puasa itu. Bahkan tadi kita ini posisinya budak. Apa sih budak? Budak tuh nggak punya apa-apa. Harga diri nggak punya. Maaf, kita nih manusia. Jangan pakai kita suka bilang harga diri saya, kita nggak punya harga diri. Nggak ada. Kita budak nggak punya harga diri. Bisa dijual kok. Ada budak. Bahkan harta yang kita punya bukan kita punya, budak. Dalam ilmu fikih dikatakan al-abd wa malih li sayyidih. Budak dan segala harta yang dimiliki budak tersebut punya tuan. Dan kita rasakan hidup yang semacam itu di bulan Ramadan. Bahkan kita di bulan Ramadan sadar, benar-benar sadar
kalau Allah tuh memantau kita dengan baik. Sadar. Coba di bulan Ramadan kita sendirian di rumah. Ada yang kita diam-diam makan. Anak kecil sih wajar lagi belajar puasa, tapi kita makan. Padahal nggak ada yang lihat, nggak ada yang apa. Minum mau minum. Siang air es gitu enak, pakai sirup. Enggak gitu. Kenapa? Kita ngerasa Allah ngelihat kita. Bukankah ini kehidupan martabat ihsan yang begitu tinggi? Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ini kita alami di bulan Ramadan. Kembali lagi saya bilang, senang nggak senang, sadar nggak sadar, kita alami itu. Jam 5 sore, setelah kita sibuk ngabuburit cari makanan, yang kolaknya, yang ininya, kalas kita taruh depan kita. Sekeluarga kita duduk. Jam 5:30 sore kita duduk. Makanan siap. Pertanyaan berikutnya, ada yang makan? Punya siapa tuh? Punya kita kan? Tapi Ramadan ngajarin sama kita, ini kepemilikan yang kita punya itu bukanlah kepemilikan yang hakiki. Buktinya kita nggak bisa sentuh. Ini handphone saya, nggak ada yang bisa sentuh, antum semua. Kalau bilang nggak boleh disentuh, apalagi membuka, nyentuh aja nggak boleh. Kalau bilang nggak, jangan sentuh. Nyentuh berarti pelanggaran. Kenapa kita nggak sentuh? Kita meyakini, balik lagi ya, sadar nggak sadar kita meyakini ini bukan punya kita. Kita duduk sama keluarga, pada hakikatnya kita lagi nunggu yang punya makanan itu bilang sama kita, tafadhal makan, silahkan makan. Datang waktu maghrib, seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersilahkan kita, sekarang mau makan itu. Dan kita mengalami ini berapa hari sudah? Kalau kita kembali, kita bisa menjaga apa yang kita alami di bulan Ramadan untuk 11 bulan ke depan. Bagaimana kondisi kita? Inilah kehidupan orang-orang yang bertakwa. Jangan sampai kehidupan ini kita buang ketika Ramadan kita selesai. Dan satu lagi, Allah memerintahkan kepada kita di bulan ini untuk meninggalkan hal-hal yang mubah. Makan sesuatu yang mubah. Mau makan boleh, nggak makan boleh. Yang penting jangan sampai mati aja. Tawarin makanan kita, mau makan boleh, nggak makan boleh. Minuman, mau minum boleh, nggak minum boleh. Kebutuhan dengan lawan jenis, kita mau ambil boleh, nggak ambil boleh. Mubah, sesuatu yang terserah mau dikerjain, nggak dikerjain. Dan kita taat sama Allah. Kita disuruh tinggalin yang mubah, yang halal. Mubah dan halal. Kita siap, kita tinggalin itu semua. Tahukah kita bahwa yang diminta sama Allah itu agar kita meninggalkan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita mengatakan saya mampu ya Allah, yang mubah, yang halal saya tinggalin. Kalau Allah minta halal saya tinggalin. Istri saya yang paling saya sayangin, saya rela nggak dekat sama dia dari mulai pagi sampai malam. Dia mau dekat saya bilang jangan, enggak. Kenapa? Allah minta itu. Allah minta itu sama kita. Allah juga minta pada kita. Jangan kita kerjakan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah apa yang Allah berikan sama kita, apakah kita nggak siap mengatakan saya dengar dan saya kerjakan apapun yang kamu mau ya Allah. Yang halal saya berani tinggalkan, apalagi yang haram. Inilah buah dari puasa kita. Kita mampu, kita siap untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup,
Itu dikatakan oleh Al-Habib Muhammad Al-Haddad dalam nasihat beliau yang begitu indah. Dia katakan, "Aya qabilan nushi, isma' hudi, thalath fawaid kubarin azam." Wahai orang yang mau menerima nasihat, terimalah 3 nasihat ini, yang mana ketiganya nasihat yang agung, yang indah buat kalian. Dia bilang, "Idza syi'ta tuktab minas sha'imin, minal ga'imin al-hudatil kiram." Kalau memang kalian mau dicatat oleh Allah sebagai orang yang benar-benar berpuasa dan memakmurkan malam kalian dengan ibadah yang begitu indah. Dan kita mau itu dicatatkan sebagai orang yang puasa dan dicatatkan sebagai orang yang menghidupkan malam. Apa yang pertama? Dikatakan fa awwaluha sum'anil ma'siyah kama sumta min syurbin aw min ta'am. Sebagaimana kamu mampu meninggalkan makan dan minum, tinggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat. Apapun bentuk. Islam ini mengajarkan bukan cuma sholat, puasa. Tahu maksiat? Kita ngelihat dalam rumah orang tuh itu maksiat. Kita jalan nih, jalan. Dan kalau komplek depan kiri kanan tuh rumah tuh biasanya. Kita jalan nengok ke rumah orang, ini haram. Ini haram. Makanya kalau kita ke negeri-negeri Arab tuh, di depan pintu gerbang mereka tuh, ini pintu gerbang di sini, ya. Mereka lebihkan 1 meter tuh, dibikin tembok lagi, cuma untuk nutupin pintu gerbangnya aja. Kenapa? Untuk menjaga orang-orang yang lewat. Kalau nggak bisa ngejaga matanya, dia celingak-celinguk, dia nggak lihat ke dalam sini. Kalau pintu lagi terbuka, itu hal yang mungkin kita lihat biasa aja. Kita masuk ke rumah orang, sini diundang jadi tamu, duduk di ruang tamu, duduk. Terus kita celingak-celinguk, haram. Itu maksiat. Dan lainnya lagi. Pertama, puasalah dari maksiat sebagaimana kita mampu puasa dari makan dan minum. Yang kedua, dikatakan wathani fawaid tusallil isya jamaah ma'al fajr daim dawam. Jangan pernah meninggalkan isya dan subuh berjamaah. Itu aja. Tapi kalau taraweh ya itu nambah lagi, bagus. Cuma kalau harus milih, isya subuh jangan pernah telat jamaah. Kenapa? Karena orang yang sholat isya berjamaah, subuh berjamaah, dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana orang yang bangun semalam suntuk walaupun dia tidur. Itu yang kedua. Yang ketiga, dikatakan wa thalithuha tajtanib lil 'uquq wa qat'ir rahim ma'a kulli khisam. Yang ketiga, jangan sampai kita mendurhakai orang tua kita. Jangan sampai. Taat ibadah, mau orang tua durhaka. Sebagaimana kita jangan sampai durhaka sama orang tua, kita pun harus bantu anak-anak kita biar nggak durhaka sama kita. Sebagian orang tuh yang kita kenal sampai mau minta minum sama anaknya nggak bilang mau ambilin minum dong, enggak. Terkadang dia bilang sama anaknya, kayaknya kalau kita minum RS enak. Bukan perintah. Karena kalau perintah nggak dikerjakan sama anak, masalah dia. Jadi sebagaimana anak harus berbakti sama orang tua pun ayo kita bantu anak kita biar dia berbakti. Dan itu ada, kita kenal berapa orang begitu.
sama anaknya begitu, nggak pernah nyuruh. Coba ambil ini, ambil ini. Kayaknya kalau kita makan ini nih, di dapur ada tuh enak kan? Ya. Kita mungkin enggak, oh, anak kita harus gini harus gitu. Nah, jangan sampai durhaka. Yang kedua, ugat ar-rahim. Jangan sampai kita mutusin tali silaturahim. Baik sama keluarga ataupun sama tetangga, ya. Menyambung silaturahmi itu bukan kepada orang yang bikin baik. Ya. Ada orang ngasih kue stoples, kita kasih lagi kue stoples. Itu namanya mukafi dalam bahasa Arab. Ya, apa namanya? Membalas budi, bukan menyambung silaturahmi. Terus silaturahmi sama siapa? Nabi bilang silman gata'a, sama orang yang mutusin sama kita, kita sambung. Nah itu namanya nyambung silaturahmi. Nyambung silaturahmi. Makanya itu disebutkan di antara pemberian yang paling besar pahalanya itu, kita mau ngasih hadiah, misalkan mau ngasih hadiah. Paling gede buat siapa sih? Paling gede itu buat keluarga kita yang paling benci sama kita. Siap nggak tuh kita tuh? Kita mau ngasihnya duit 1 juta nih, mau ngasih orang. Pahalanya biar gede gimana? Nah, cari deh keluarga kita yang paling sebel sama kita siapa tuh? Nah, kasih dia tuh. Nafsu kita bilang jangan. Oh jangan, ngapain? Ngasih sama orang yang ada orang 2, ya, si A sama si B. Kita kasih amplop hadiah, nggak gede, 200.000. Kasih si A 200.000, si B kasih 200.000. Si B pas buka, ngasih segini, kecil banget, ente orang kaya. Si A pas buka, Masya Allah, ente emang orang yang dermawan, ente emang begini. 2 nih ya. Besoknya kita punya duit 500.000. Siapa yang kita bagi? Yang muji atau yang ngatain? Pahala mau gede, yang ngatain bagi. Kenapa? Sebab itulah menyambung. Itulah menyambung. Mutusin jangan, nyambung kayak begitu. Nyambung bukan nama yang ngasih kita baik-baik. Ya. Nah, dia bilang, "Faman ja bihadits thalath yafuz." Yang bisa ngerjain 3 nasihat aneh ini, dia beruntung. Wa yuktab minas sha'imin al-qiyam. Dia bakal dicatatkan oleh Allah dari orang yang berpuasa, yang ibadah malamnya Masya Allah. Apa sih dicatat orang puasa? Malam beribadah. Nabi bilang, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar." Nah. Wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Yang puasa di bulan Ramadan mengharap pahala dari Allah, diampuni dosa. Malam juga begitu, yang bangun malam, yang ngerjain sholat tarawih, yang bangun malam dengan ibadah yang benar pada Allah SWT, diampuni dosa-dosa. Nah, 3 aja. Terus dengan 3 ini beliau bilang, wa yudrik lailata qadrin biha. Dia pasti dapat malam Lailatul Qadar, pasti sudah. Nah, pasti sudah. Kok bisa pasti? Iya. Karena kan tadi itu hadis katakan sholat subuh sama sholat isya berjamaah, kita seperti orang yang bangun malam semalam suntuk. Walaupun kita tidur. Kalau malam itu malam Lailatul Qadar, kalau nanti tertulis sekali lagi ibadah semalam suntuk. Lailatul Qadar. Nah, dibilang wa yughfar lahu adz-dzambu fima madha,
dosa bakal diampunin semua yang lalu. Idza ijtanabal mubiqatil 'idham. Nah, maka dari itu mari kita ambil kesempatan. Kita ambil kesempatan. Sebab kita nggak tahu umur kita. Mungkin ini puasa terakhirnya kita. Ya. Karena kemarin hari terakhir, hari Jumat tuh sebelum masuk Ramadan, pas maghrib, gitu kita lagi nguburin pamannya sendiri. Ya. Mau masuk Ramadan, meninggal dulu. Kita nggak tahu umur. Begitu. Jumat pagi masih jalan, naik motor sendiri, pulang. Itu anaknya nggak tahu, nggak ada tanda-tanda, meninggal. Ramadan besok. Kita juga sekarang nggak tahu, mungkin ini puasa terakhirnya kita. Kalau nggak kita ambil manfaat, kapan kita ambil manfaat dari puasa? Allah, banyak orang yang kita kenal udah nggak ada sekarang. Tahun lalu masih puasa sama kita. Sekarang di mana? Udah di bawah tanah tuh orang-orang. Ya Rabb, mudah-mudahan kita diberikan pada Allah Subhanahu wa taala kesempatan buat benar-benar jadiin Ramadan ini Ramadan yang paling indah buat kita. Nah, paling indah buat kita. Mudah-mudahan enggak keluar kita dari bulan Ramadan melainkan menjadi orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar. Nah, mendapatkan posisi tertinggi di malam tersebut. Apa sih posisi tertinggi malam itu? Itu dijabat langsung oleh malaikat Jibril alaihissalam, sebagaimana Nabi yang bilang. Orang yang teragung di malam Lailatul Qadar itu dapat salaman langsung dengan malaikat Jibril. Tapi pada ada aja, nggak ada aja Nabi bilang begitu loh. Sahabat faham, mereka nggak bakal tahu, Anda disalamin apa nggak ngerti nih. Tapi dia tanya, ya Rasulullah ada tandanya nggak? Bukan minta ngelihat malaikat, enggak. Dia minta tandanya apa ya Rasulullah? Kalau orang disalamin sama malaikat Jibril, Nabi bilang tandanya 2. Mudah-mudahan kita dapatkan tanda tersebut di Ramadan yang sekarang ini. Apa itu? Kata Rasulullah, ragga galbuh wa kathara damuh. Hatinya menjadi lembut dan air matanya menjadi deras. Air mata rasa takutnya pada Allah jadi deras, hatinya menjadi lembut. Mudah-mudahan kita dapatkan ciri-ciri itu di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihudak, ij'al man yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'al man khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Pak Eri sehat. Tenang banget ya. Aneh, kayak mana?